Halo, selamat siang netizen yang budiman. Ya, kembali lagi ke channel YouTube Mikrotik Indonesia. Seperti biasanya, setiap hari Kamis kita akan live ngobrol-ngobrol tentang konfigurasi, ngobrol-ngobrol tentang teknis ya tentu saja. Tapi kali ini kita ngobrolnya agak unik. Jadi hari ini ceritanya kita akan ngobrolin tentang kampung cyber, sebuah kampung di Jogja yang semua warganya sudah terkoneksi internet dan dikelola sendiri oleh warganya. Nah, penasaran kan teman-teman kan? Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe dan juga tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan update ketika kami upload video terbaru. Nah, kali ini saya tidak sendiri dan kita akan bawa teman-teman langsung ke lokasi di mana kampung cyber itu berada. Saat ini tim kita Pak Valens Riyadi sudah berada di kampung cyber tersebut. Saya akan sapa dulu. Selamat siang Pak Valens, teman-teman di kampung cyber. Selamat siang, halo. Wih, sudah ready Pak Valens ya. Oke, Pak Valens sudah ready di sana teman-teman. Tapi sebelum kita simak talkshow beliau bersama teman-teman di kampung cyber, kita akan lihat dulu video profil dari kampung cyber. Monggo. Ya, kita sekarang udah di kampung cyber dan bersama saya ada Mas Ya, selamat Pak siang. RT, Mas. Iya, betul. Kemudian ada Mas Wenan di Ya. sini yang nanti juga akan banyak ngomong soal teknisnya. Ya. Dan ini Mas Koko, ini tepatnya di mana nih Mas? Kan Ya. orang kenalnya kampung cyber. Heeh. Ini tepatnya di Kelurahan Patean, Heeh. di Kecamatan Kraton. Jadi ini di belakang Pasar Ngasem tepatnya. Belakang Pasar Terus Ngasem. bersebelahan dengan wisata Taman Sari. Oh, Jadi Taman Sari yang permandian itu Mas ya? Betul. Nah, Jadi oke. kalau yang berwisata ke Taman Sari biasanya lewat kampung kita. Seperti itu, Pak. Akan lewat jalan di kampung-kampung ini ya? betul. Oke. Iya. Oke, kemudian kalau kita dengar nama kampung cyber itu kan berarti Iya. warganya itu udah internetan gitu Mas ya? Betul, ya. Mulai tahun berapa nih Mas? Ini kita inisiasi tahun 2008. Jadi sudah sekitar 13 tahun yang lalu ya Pak? Iya, Ya, oke. itu. Waktu itu memang internet belum seperti sekarang. Jadi kita memang tujuannya ingin supaya masyarakat di sini belajar tentang internet. Mungkin waktu itu karena internet juga masih mahal. Ya, gitu masih ya. mahal. Masih mahal. Kemudian tidak semua orang bisa langganan mungkin Betul. ya. Jadi kita
bikin kolektif seperti ini. Supaya mereka bisa menikmati internet dengan mudah dan murah itu ya. Oke, ini Awalnya. kalau cakupan wilayahnya sebesar apa nih? Ya, sebesar 1 RT, tetapi ada Oke. beberapa RT yang ikut di jaringan kita ini. Wah, pas ya buat RT RW. Ya, seperti itu. Oke, ini ada yang menarik nih Mas. Ini ada tadi di video kita lihat juga sebetulnya. Yeah. Nah, ini ada Jalan Rudi Antara, Mas. Ini ceritanya gimana? Jadi ceritanya begini, jadi Kampung Cyber kan sering didatangi tokoh-tokoh ya, baik tokoh nasional maupun tokoh dunia. Jadi kebetulan Menteri Kominfo kita yang kabinet Menteri kemarin sebelumnya Pak, ya? yang sebelumnya Pak Rudiantara itu sering jalan ke Kampung Cyber. Dan Jadi berarti enggak cuma sekali, Mas? enggak, ada sekitar 3 kali dan itu suasananya santai itu, tidak birokratis sekali. Betul, Jadi bisa membawa ke warga. Terus kebetulan jalan ini yang sering dilewati ketika Pak Rudiantara kesini. Jadi kita menamai jalan ini Jalan Rudiantara untuk mengapresiasi beliau ketika pergi ke Kampung Cyber ini. Tapi yang jelas beliau mengapresiasi kan? Iya, betul. Ini diresmikan langsung oleh Pak Rudiantara tahun 2017. Ya. Jalannya ini ya? Dibuka langsung. Luar biasa. Itu, seperti itu. Baik. Selain Pak Rudiantara, tentu banyak tamu-tamu lain, Mas ya? Iya. Beberapa tokoh nasional, tokoh internasional juga sering datang ke sini. Salah satunya yang paling fenomenal adalah CEO Facebook ya, Mark Zuckerberg yang datang ke sini. Iya, betul. Pernah datang ke sini. Terus yang terbaru kemarin itu Raja dan Ratu Belanda. Minggu lalu ya? Hari Senin kemarin ya? Enggak, tahun kemarin, Pak. Oh, tahun kemarin. Tahun kemarin, 2020. Yang kemarin itu? Yang kemarin itu bukan, beda lagi ya. Oke, baik. Ini kalau kita lihat, ini kan jalan-jalannya memang kecil-kecil ya. Iya, betul. Kecil-kecil. Terus akses warga itu berarti pakai kabel atau wifi, Mas? Pertama ketika kita membuat ini kita pakai kabel semua, Pak. Jadi belum pakai wifi ya. Ketika di tahun 2015 kita sudah mencoba untuk membuat wifi di wilayah ini. Nah, ini ada peta wilayahnya ya? Ya, betul, Pak. Oke. Di peta wilayah ini kita bisa lihat ini satu RT-nya sekitar ini. Sekitar ini, Pak. Oke. Dan ini petanya saya lihat agak spesial nih, enggak beda dengan peta kampung yang lain. Betul. Kalau yang lain tuh ada cakruknya di mana ya. Betul. Ini lebih komplit ya. Cakruk ya memang ada karena memang karakteristik kampung di Yogyakarta seperti ini. Cakruk, terus ini kebetulan kita ada beberapa alat-alat yang mendukung jaringan di kampung ini seperti switch, access point dan IP cam. Jadi ini komplit, di sini ada penempatannya di mana, terus ada topologinya juga di situ. Seperti itu. Jadi memang dari sini bisa dilihat bahwa ini seluruh kampung ini terjangkau dengan internet ya. Betul, ya. Luar biasa. Baik. Kemudian penggunanya sendiri itu apakah hanya yang dewasa atau juga ada anak-anak? Kalau pengguna hampir merata di sini, Pak. Dari bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua menggunakan internet di sini. Tapi karena kita manage jaringan ini, jadi untuk warga itu juga aman ketika dipakai. Seperti itu. Nah, terutama masalah saat pandemi seperti ini. Iya. Saya pikir nih kemudian sekolah-sekolah kan online, orang kerja online itu gimana? Ya, jadi ketika awal pandemi itu memang jaringan ini benar-benar sangat membantu warga ya, Pak. Membantu warga dan kita sudah siap sebelumnya. Jadi ini memang nggak tahu ya rencana kita ketika pandemi semua bingung dan masih shock dengan kegiatan online, kita sudah terbiasa dengan kegiatan seperti itu. Luar biasa. Jadi begitu sekolah online udah nggak mikir gagap lagi ya? Ya, udah siap ya? Nggak mikir beli data dan macam-macam karena memang kesehariannya kita seperti itu. Jadi. Oke, baik. Sambil duduk dulu, Mas. Boleh, Pak. Baik. Oke. Nah, kalau tadi satu RT itu berapa kakak kira-kira? Di sini ada sekitar 48 kakak, Pak. 48 kakak ya. Kalau rumah ya sekitar 30 rumah yang ada di kampung ini. 30 rumah, betul. 48. Itu semuanya sudah terjangkau oleh internet sudah terkoneksi semua, Pak. Itu. Oke. Kemudian pada saat awal kita mulai Kampung Cyber ini, Mas. Ya.
itu kan nggak mungkin langsung seluruh Semua kampung. itu. Betul, Nah, ceritanya ya. gimana? Ya, memang pada awalnya dulu ketika kita menginisiasi adanya kampung ini, kita waktu awal juga tidak semua terkoneksi. Waktu itu memang hanya sekitar 5 rumah, Pak, yang terkoneksi. Dekat-dekat apa Ya, jauh-jauh? deket-deket waktu itu. Oh, dekat-dekat. Karena kita masih menggunakan kabel kan untuk iya. mengkoneksi antar rumah itu kita menggunakan Tepatnya kabel. Ethernet Mas ya? Ya, betul. Oke. Itu jadi ketika sudah terpasang 5 itu kita mencoba untuk mengenalkan lebih dekat kepada warga, kita pasang di pos ronda karena kegiatan pos sehari-hari ronda, kita di pos ronda. Jadi situ kita mulai mengenalkan tentang internet, bagaimana cara menggunakan dan yang lain-lain seperti itu. Jadi sebelum ke rumah-rumah itu yang pertama kali di pos ronda dulu. Itu next-nya, maksudnya Next-nya, setelah rumah 5 itu baru ke pos ronda. Oh 5 rumah Ya, terus pos ronda. betul. Oke. Betul. Terus waktu itu cuma sekedar sharing aja apa udah di manage Mas? Password atau Waktu segala macam? awal belum kita manage, jadi Oke. memang hanya dikoneksikan antar rumah aja. Jadi ya istilahnya masih rebutan seperti itu. Oke. Untuk jaringan koneksi internet bandwidth dan macam-macam masih belum kita manage sedemikian rupa seperti sekarang. Nah itu pembiayaannya kan pasti ada biayanya. Oh iya, betul. Nggak mungkin nggak ada biayanya kan. Pasti kan harus langganan internet, harus beli perangkat. Nah itu pembiayaannya gimana? Ya, yang pertama ketika waktu kita mulai ada internet itu kita waktu itu pakai internet saya waktu itu karena di wilayah ini yang terkoneksi waktu itu hanya di rumah saya. Terus kita share ke warga dan ketika membangun jaringan itu kita iuran karena ini memang benar-benar swadaya warga. Jika iuran membeli suite, membeli kebutuhan untuk membuat jaringan di rumah-rumah tersebut kita patungan di sini. Patungannya di level RT Pak? Apa? Level RT. Level ya, RT antar rumah itu kita kebutuhannya seberapa kita hitung, mereka bayar, itu kita bikin jadi. Jadi yang menarik memang bahwa ini kan bukan inisiasi 1-2 orang ya. Iya, betul. Tapi memang dari Gerakan RT masyarakat, ya, gerakan masyarakat ya. Betul, ya. Oke. Nah, kemudian dari 5 orang itu bertambah Mas? Apa? Ya, bertambah ketika mereka tahu kegunaan banyak mereka tertarik, tetapi sebenarnya kendalanya kan mereka waktu itu kan belum ada smartphone ya Pak ya. Jadi jadi ya ada pun itu tidak terjangkau untuk kan tahun 2008 ya waktu itu ya. Itu ada salah satu smartphone itu yang mungkin tapi tidak terjangkau di wilayah atau tidak terjangkau untuk warga yang ada di kampung seperti ini. Mereka tidak mampu untuk membeli. Nah, itu pun kita juga bertahap karena mereka ketika ingin nyambung mereka harus punya alat untuk bisa Nah, waktu itu kita mencoba membantu untuk merakitkan PC untuk warga seperti itu. Jadi berapapun harganya bisa kita rakitkan gitu. Oke. Jadi supaya mereka bisa menikmati dengan spek yang minimal untuk bisa mengakses. Oke, ini yang menarik nih. Kalau kita lihat RT RW lain, RT RW net lain, biasanya kan cuma sekedar buka akses point atau kabel. Tapi ini dimulai juga dengan bagaimana warga bisa mengakses dengan komputer ya. Iya, betul seperti itu. Oke, karena komputernya mungkin waktu itu masih belum ada ya. Iya, betul. Oke. Ya. Jadi tidak hanya infrastrukturnya tapi end kliennya juga dibantu ya. Dibantu. Jadi sebelum saya Pak RT sebelum saya Pak Heri itu juga bisa membantu untuk merakitkan komputer dengan spek yang minimal karena asal bisa internetan pokoknya ya. Supaya bisa internetan untuk warga itu dulu waktu itu. Oke, karena kalau nggak ada yang make ya nggak betul. mubazir juga ya. Iya. Oke. Nah, kemudian kalau kita ngomong internet itu kan kadang-kadang asosiasinya hal-hal yang negatif ya, Pak. Ya, pornografi dan lain-lain, hacking dan lain-lain ya. Nah, di sini bagaimana bisa diterima masyarakat secara luas, Mas? Oke. Jadi memang awalnya dulu itu kita ada kesepakatan antar warga dari penempatan komputer, terus pendampingan anak untuk ketika mengakses komputer itu kita ada kesepakatan awal waktu itu. Dan sebelum mereka mengenal internet itu kita lebih dulu mengadakan pelatihan-pelatihan bagaimana caranya membuka internet, menghidupkan komputer waktu itu karena memang mereka belum mengenal sama sekali ya tentang komputer dan internet. Jadi sebelum mereka masuk ke situ kita ada pelatihan waktu itu. Baik, jadi didampingi juga cara menggunakannya, menggunakannya dan dengan sehat gitu ya. Betul, seperti itu. Oke. Kemudian ini kan kampung yang setahu saya banyak
unit-unit apa ya, kerajinan, usaha kecil ya. usaha kecil gitu ya. Nah, internet ini pasti akan sangat membantu Pak ya. Iya. Nah, itu sejauh mana bisa membantu teman-teman di sini yang punya showroom-showroom. Nah, kayak ini Iya. kita berada di Batik Batik Elo Ewon. Ya, Elo Ewon. Nah, ini batik yang apa ya, dilukis di atas kaos ya. Iya. Jadi handmade printing di atas kaos sehingga desainnya beda. akan beda ya. Nggak setiap- mungkin ketemu kaos yang sama gitu ya. Betul. Itu uniknya seperti itu. Oke. Ya. Nah, gimana internet bisa juga mendukung usaha-usaha seperti ini, Mas? Ya. Jadi memang ketika awal sebenarnya kita ketika berjejaring bersama itu Mm. kita tidak ada rencana sampai ke arah situ. Tetapi Oke. ketika perkembangannya bisa digunakan untuk mempromosikan produk-produk, kita Mm. mencoba mulai mengarahkan Iya. ketika di tahun ketiga masalah. Mm. Nah, itu kita mencoba mengarahkan dan di tahun 2019 kemarin kita sudah bisa membuat sebuah website yang khusus untuk UKM ini, usaha-usaha kecil ini kita support supaya ada etalase bisnis digitalnya melalui website yang kita punya. Oke. Nah, itu nanti kita ikut memasarkan, tetapi ketika mereka akan menghubungi langsung perajinnya bisa langsung lewat itu. Langsung Oke. ke perajin. Jadi ikut membantu memasarkan Ya, ya. ikut membantu memasarkan. Dan memasarkan kan juga harus di-handle ya. Kalau ada Betul. orang pesan segala macam Iya. sehingga internet itu benar-benar bermanfaat. Bermanfaat ya. untuk warga juga. Oke. Mungkin sebelum kita melangkah jauh soal apa yang terjadi sekarang, kita lihat dulu video bagaimana foto-foto waktu pemasangan awal, Mas. Ini menarik sekali. Oke, baik, kita lihat video pemasangan awal. Gotong royong, Pak. Gotong royong. Semua dilakukan secara bersama-sama. Oke, jadi ini bukan vendor ya? Bukan vendor. Ini masyarakat sini sendiri? Iya, semua warga itu. Oke, dan ini prinsipnya juga saling membantu ya? Betul, ya. Satu rumah bisa connect ke rumah yang Rumah lain yang dan lain itu. seterusnya. Oke, ini cakruknya ya? Cakruknya, Pak, ini ya. Sekarang Oke. kita routernya ada di Cakruk. Router utamanya ada di Router utamanya situ di ya. Oke, menarik sekali. Jadi pembangunannya bukan hanya satu perusahaan atau orang Iya. tertentu ya, tapi memang masyarakat benar sendiri, ya. Betul. Gitu. Oke, luar biasa. Nah, kemudian Mas Benan nih mungkin mulai nih. Monggo, silakan. Bahaya ini kayaknya. Ini yang katanya ngurusin teknisnya. Difitnah. Tapi sebelum itu mungkin Mas Koko, ini Mas Benan tuh posisinya apa Oh sebenarnya? ya. Jadi sebenarnya saya ketemu Mas Benan itu waktu itu di tahun 2015. 2015. Beliau itu masih bekerja di radio. Kita Wah, diundang luar biasa. untuk Harusnya gantiin posisi saya ya. Jangan. diundang di radio, terus kita talk show sedikit tentang kampung cyber. Ternyata Mas Benan Iya. juga tertarik tentang jaringan dan memang beliaunya sudah di jaringan lama. Mm-mm. Dan yuk tak dolan ke tempatmu ya. Akhirnya kita dolan lihat tuh. Kok wes sampai tapi masih kurang maksimal. Iya. Tapi secara anu sudah. Nah, Untuk waktu tingkat- itu Mas, ya. kekurangannya apa Mas? Waktu itu kan kita masih kita pakai modem terus langsung kita sebar. Jadi Belum Oke. dikelola. belum dikelola. Modemnya itu juga umurnya juga nggak panjang karena yang bekerja kan modemnya terus Ya, tarik-tarik. 24 jam terus ya. Iya, itu. Ah. Jadi waktu itu seperti itu dan Mas Benan ngasih masukan macam-macam seperti itu dan kebetulan di tahun 2015 itu kita ada CSR gitu dari luar, kita fokuskan untuk membenahi jaringan yang ada di kampung ini. Oke. Seperti itu. Nah, Dan Mas Benan ini relawan yang Wah. yang ikut berpartisipasi di kampung cyber ini. Kalau saya tanya tadi rumahnya di mana, nggak ada saya. KTP-nya bukan orang sini. Oke Mas Benan, mungkin itu tahun 2015 ikut masuk di sini Iya. sebagai relawan. Nah, apa yang dilihat dari jaringan yang sudah ada Mas, secara teknis? Yang pertama belum ada router. Jadi masih hanya Waduh. modem langsung. Ya masih modem. Jadi modem langsung sebar, Langsung layer switch. 2 gitu ya. Layer 2. Langsung gitu. Oke. Kemudian belum ada QoS-nya. Mm-mm. Sehingga ya siapa cepat dia dapat. Cepat-cepat ya Ya, dapat dan nanti tanggal berapa gitu udah habis bandwidthnya ya. Ya, tapi zaman segitu Zaman belum segitu belum zaman ada ya? segitu belum FUP loh. Belum ada FUP. Jangan khawatir loh. Belum ada FUP. Oke. Terus apa lagi Mas? Ya dari situ kemudian sempat kita diskusi ya Mas Koko. Ya. Ini
gimana caranya warga yang belum punya komputer biar punya komputer. Ya, seperti itu. Ya, oke. Akhirnya ada pinjaman lunak bagi beberapa warga Dari- untuk dia supaya bisa memiliki komputer. Oh, oke. Jadi ada pinjaman lunak untuk beli komputer. Iya. tanpa bunga. Tanpa bunga. Tanpa bunga, luar biasa. Biasanya buat beli motor, ya? Ini buat beli komputer itu. Harus Iya. beli komputer, Heeh, nggak oke. boleh buat yang lain. Nah, dari situ warga mulai antusiasmenya terbentuk, tapi efeknya berbanding lurus dengan penggunaan Kebutuhan. bandwidth-nya Oke, juga jadi- semakin kenceng. Dengan semakin banyak warga yang menggunakan internet, Mhm. bandwidth-nya jadi butuh lebih besar. Betul. Betul. Oke. Tetapi tidak langsung serta-merta divonis bahwa ini bandwidth-nya kurang. Oke. Karena memang pada faktanya belum terjadi pengelolaan terhadap bandwidth itu sendiri. Oke, jadi bukan langsung, wah ini harus di-upgrade gitu, enggak ya? Enggak. Jadi waktu itu yang dilakukan gimana, Mas? Pertama kali kita pengadaan RB750 Oke. waktu itu Ya, gitu. dan beberapa akses point. Nah, yang dijadikan PPPoE itu dari RB750 sekaligus QoS-nya di situ. Jadi router pertamanya itu RB750. RB750. Mm-mm. Dan Nah, itu ini bertahan. sebentar dulu. Ini buat Pak RT yang lain ya. Harus tahu bahwa Mas Koko ini hafal model dan jenis router yang digunakan. Ini yang banyak Pak RT lain nggak tahu. Oke, terus 750 itu handle berapa klien waktu itu, Mas, kira-kira? Masih sekitar 20-an ya, Mas? 20-an. 20-an. Oke. 20-an dan karena belum menemukan sistem yang pas. Iya. Mm-mm. Sehingga masih kita pakai PCQ waktu itu. Oke, PCQ dengan RB750 ya. Iya. Nah, ini mungkin juga satu pelajaran yang bisa kita ambil bahwa untuk teman-teman yang ingin mulai, nggak usah takut menggunakan alat-alat yang murah dulu ya. Iya. Betul. Karena RB750 dan ini pun saya yakin RB750 versi lama Yang ya. lama, ya. Sama. Versi 1 kali ya. Versi bisa jadi. Nah, oke, RB750 versi 1 pun bisa untuk handle sekitar 20 20 klien. Iya. klien. Oke. Kemudian apa lagi, Mas? Dari situ ketika menggunakan RB750 kita belum menggunakan captive portal ya, belum menggunakan karena memang waktu itu fiturnya belum ada Capsman. Nah, kita masih menggunakan hotspot dengan WPA 2 Oke. proteksinya. Beberapa akses point belum kita kelola bersama dan masih terjadi tabrak-tabrakan sinyal yang Sinyal, menantang oke. dan hampir di setiap titik kita harus scanning dulu channel Dan mungkin berapa yang SSID-nya masih beda-beda waktu itu ya. sudah sama. Oh, udah sama? Sudah disamakan. SSID-nya sudah disamakan. Jadi waktu itu kita pertama 8 apa ya Mas ya? Yang hitam. Iya. 8 AP itu kita konfigurasi bareng menjadi satu SSID dan itu yang melakukan warga. Oke. Jadi tidak seperti perumahan bayar teknisi sebenarnya. Betul, betul. Tapi benar-benar waktu itu ada konsensus kesepakatan Pak Heri, Mas Kokok saya bahwa saya mau bantu, tapi saya tidak mau action sendiri. Oke. Tapi warga juga harus punya Harus bareng-bareng ya. partisipasi aktif. Jadi Saya pikir padahal korbannya cuma Mas Benan. ya makanya disebut difitnah itu tadi sebenarnya. Oke, mungkin Mas Benan sebelum lanjut ya. Mas Benan tahu mikrotik di mana, Mas? Saya tahu mikrotik itu 2010-an sebelumnya 2010, deh. Oke. Itu waktu itu saya masih di kantor lama dan masih hanya network enthusiast. Iya. Kemudian melihat ini harganya murah tapi kok sudah commercial grade. Oke. Terus customisasinya lebih fleksibel dibandingkan brand yang sedang tren pada saat itu. Oke. Kenapa tidak kita coba? Artinya kita coba ini bener-bener nggak sih gitu. Oke. Sebenarnya dari penasaran aja gitu. Ini Kalau bener-bener nggak sih? training segala macam. 2018 Desember saya MTSNA. Oke. MTSNA 2018 di Citra Web ya? Iya, di Citra Web. Oke. Setelah itu tambah giat kayaknya ya. Tambah difitnah banyak orang.
tambah tahu banyak kurangnya. Iya. Ya. Siapa tahu ada yang mau memfitnah saya lagi boleh loh ini. Oke. Nah, kalau awal-awal dulu kan routernya Mikrotik. Iya. AP-AP-nya apa udah Mikrotik semua, Mas? Belum Ya. Belum. Banyak AP-AP lain yang mungkin juga memang murah ya. Iya, Oke, jadi memang asal sinyalnya Karena nyampe pada saat gitu itu kan Mikrotik masih lebih fokus ke produk router kan waktu itu. Oke. Jadi produk access point saya waktu itu 2014 2015 itu masih agak kesulitan untuk cari access point yang pengennya sebenarnya mimpinya cuma pengen kayak di hotel. Mau jalan dimanapun pindah sendiri, pindah sendiri pengennya cuma kayak gitu. Waktu itu mungkin Mikrotik memang akses wirelessnya masih wireless tower ya. 433. Iya, wireless tower yang buat jarak jauh. Ya, long range semua gitu ya. Belum yang untuk rumahan yang simple yang gitu ya. Tapi begitu sekarang kesininya semakin banyak variasi untuk Soho, untuk rumahan juga menarik sekali. Bahkan agak sedikit melompat ke depan, kita ngakali. Oke. Nah, apa nih yang diakali ini, Mas? 941 kita jadiin outdoor access point. Ini dia, 91 jadi outdoor. Oke, mungkin kita lihat kondisi sekarang perangkatnya seperti apa ya? Kalau lihat pemasangan awal. Iya. Oke, kita lihat video kondisi sekarang perangkat-perangkatnya seperti apa. Ini apa nih? Ini router induknya di sini. Ya. Sekarang routernya ya, kita pakai 3011 ya. 3011. Ya, kita pakai 3011. Ya, betul. Ya, Ini baru jalan berapa bulan kalau nggak salah ya? Ya, dan sudah 3 port mati. Nah, ini 941-nya. Nah, ini prototipe pertama. Karena masih bentuknya yang kayu itu. Iya. Nah, yang prototipe kedua itu yang ini merah. Oke, ini yang katanya 941 tapi taruh di outdoor ya. Yes. Itu. Kita luar jadikan biasa. outdoor. Ini yang desktop ya, bukan Ini yang yang TC. desktop ya, bukan desktop. TC. Bukan yang TC ya. Tuh, kemudian untuk distribusi kita juga pakai Hexlite. Backslide-nya ya. Oke. Jadi ini rata-rata adanya di teras berarti ya? Ya, karena memang beberapa alat kan pengadaannya bukan dari warga sendiri ya, tapi dari RT kan, sehingga mencoba kita seimbangkan antara kebutuhan user dalam hal ini warga, juga public serving layanan umumnya. Kan kami juga kemarin waktu itu bersepakat jangan cuma buat warga aja, tapi kita juga ngasih akses internet buat umum, buat tamu, tetapi terbatas secara bandwidth dan terbatas secara waktu. Oke. Nah, sekarang kenapa memilih 941 Mas? Karena saya keliling ini kebanyakan 941 sekarang ya. Baik yang TC maupun yang desktop. Ada sih 931 ya. Tapi ya tepat seri 9 tapi yang seri 9 tapi ya. 931 itu hub mini ya. Hub mini. Di rumah-rumah tapi itu. Ada alasan khusus nggak Mas? Kenapa 941 gitu? Kenapa nggak CAP atau di bawah 500.000? Di bawah 500.000. Sederhana. Karena di bawah 300 ribuan ya. Iya, karena kan profil warga di sini kan ekonominya ada yang menengah, ada yang menengah ke samping, ada yang menengah agak ke bawah dikit, ada yang kepleset ke bawah banget. Oke. Jadi kalau dibebani dengan alat-alat yang di atas 500.000 akan menurunkan minat mereka untuk berinternet. Oke. Jadi kita coba bantu warga dengan ini loh, ada Mikrotik dengan harga di bawah 500.000 sudah bisa dikelola standar industrial grade dan tidak perlu repot-repot kalau ada apa-apa dandani dewe. Karena proses maintenance-nya bisa dijadikan satu di router induknya. Jadi semangat itu sebenarnya konsisten, Mas. Dari awal kita ketika mengenalkan warga tentang internet itu jangan sampai mereka itu mindsetnya itu internet itu wangel terus rumit itu. Nah, jadi ketika awal itu kita dengan hal-hal sederhana. Betul. Nah, supaya mereka bisa menerima ya seperti tadi nih konsepnya juga seperti itu. Kayak di awal-awal itu sebelum kita ngomong internet kita bikin kayak lomba ngerimping kabel. Lomba ngerimping kabel ya? Iya. Yang menang siapa? Ada yang namanya Pak Rujito. SNI itu ngerimping. Dia sudah SNI kalau dihitung-hitung dia sudah standar nasional Indonesia. Ngerimpingnya? Karena ngerimping berapa kali tidak pernah gagal gitu. Wah, itu merem aja jadi kayaknya. Cuma warnanya kebalik mungkin. Pekerjaannya itu tukang ngayu. Iya. Jadi hal seperti itu maksudnya dari merubah mindset dari mereka yang tadinya profesinya bukan orang jaringan, pengetahuan jaringannya juga nol bisa dibilang, menjadi tertarik,
menjadi mau Ya. dan menjadi bertanggung jawab. Oh. Karena awalnya memang kalau kita ngomong gejolak dinamikanya agak kenceng di awal, Ya. bahkan sampai saya sendiri di awal ditanyain sama salah satu warga, Mas Wenan tuh di sini dibayar berapa sih? Wah, lah berapa Mas? Saya jawab, kira-kira kalau punya saudara laki-laki mau dibayar berapa? Oke. Ada alasan khusus nggak Mas kenapa 941 Mas? Apa mungkin ada port Ethernetnya juga? Ya yang jelas kalau saya sih pertimbangan secara chipset di seri 9 kan luas ya. Iya. Dari mulai yang low end sampai yang tinggi 962 itu kan lumayan tinggi kan itu. Itu kan seri 9 semua nih. Iya. Artinya variannya cukup luas. Tetapi harganya ekonomis. Faktor paling utama adalah harga itu sih sebenarnya. Oke. Karena secara fitur ya kalau sudah router OS mau diapa-apain bisa, tinggal loadnya mau seberapa. Tinggal hardware-nya aja Iya. kuat apa enggak. Ya? Karena pernah di awal kan kita pakai 750. 750 itu 1 tahun ya Mas ya. 2 tahun. 2 tahun pensiun dini. Kemudian terus ganti apa lagi Mas? kita waktu itu pertimbangannya mau 450 atau 850. Tapi setelah baca artikelnya, waktu itu saya baca artikelnya di mikrotik.co.id yang ngomper CPU load versus bandwidth yang melewati, akhirnya jatuh pilihannya ke PowerPC. Iya. Yaitu di 850. Karena ketika dilewati lebih dari 50 Mbps, loadnya masih bisa bertahan. Saat itu ya? Iya, saat itu. Nah, begitu 850 ini yang bertahan agak lama. Sampai tahun ini ya? Tahun kelima. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun 850 itu enggak pernah dan enggak pernah bermasalah. Iya. Bahkan kita coba dengan metode jaringan yang bermacam-macam dari mulai pertama kali di situ implementasi captive portal, Capsman, kemudian di situ implementasi HTB juga dilakukan di 850. Beban warga naik jadi hingga 48 kali 5, berarti kan sudah 240-an aktif user ya, bukan concurrent user tapi aktif user. Jadi berapa total usernya Mas? Ya 5 kali 48. Oke, 5 kali 48 sekitar 240. ya. Heeh. Dan untuk IP lokalnya subnetnya aja kita bikin 22 bukan 24. Oh, /22 1024. 1024. Oke. Nah, kalau kita ngomong topologi Mas Wenan, jadi routernya kan 3011, terus bawahnya langsung access point. Oke. Dengan sekarang ada berapa access point? 26. 26 itu kan nggak semuanya langsung connect ke router ya secara fisik. Secara physically ya, enggak semuanya. Enggak semua. Jadi justru malah yang terkoneksi secara fisik ke router itu cuma 1 access point. 1 access point ya, betul. Yang ada di Cakro. Hanya satu. Satu. Yang langsung berhubungan ke router, selebihnya lewat switch dulu, layer 2 dulu. Oke, jadi ada router, kemudian ada switch, kemudian ada RB7 hub light itu ya. Hub light. Kemudian hub lightnya bisa disambung ke hub light yang lain juga Iya. ya? Jadi hex light ketemu hex light untuk distribusi. Jadi yang hub light itu nanti ngambilnya dari hex light. Begitu juga yang hub light yang lainnya. Jadi fungsi switch-nya di hex light. Di hex light-nya. Oke. Walaupun masih ada beberapa warga yang Bhinneka Tunggal Ika ya. Berbagai macam merek tapi koneksinya satu juga gitu. Oke. Tapi sudah berkurang. Maksudnya hampir semua di sini yang di RT ini tuh pakai Mikrotik 941. Iya. Ya, yang di luar RT itu yang ada. Nah, itu yang jadi tantangan juga ketika kita pakai banyak brand itu pengelolaannya agak luar biasa tuh. Pengelolaannya apa aja nih Mas? Dari mulai upgrade versi ya. Upgrade firmware, kemudian sampai ketika terjadi permasalahan, kalau dulu saya hampir tiap malam saya harus ke sini. Yang lainnya ronda seminggu sekali, saya bisa di sini lah. Ada kalau seminggu itu 7 hari, saya bisa 9 hari. Jimpitannya dapat banyak Mas. Ya kalau jimpit ini malah dijimpit ya. Oke. Dari total hub light yang ada sekarang masih kurang nggak Mas? Wah, sangat. Sangat. Untuk coverage daerah utara aja masih belum bisa. Ada beberapa blank spot juga sih soalnya. Masih ada blank spot ya. Iya, karena kan memang
karena yang membedakan Kampung Cyber dengan RT RW net yang lain itu sebenarnya kami fokusnya tidak hanya kepada kebutuhan rumah. Biasanya kan satu akses point untuk satu rumah itu kan. Kalau ini tidak. Jadi lebih kepada pemenuhan kebutuhan bersama. Guyub rukunnya. Sehingga ada akses bareng, akses mungkin wifi. 2 rumah apa 3 rumah 1 AP gitu ya. Bisa, atau satu zona, satu AP. Nah, kemudian karena menggunakan metode hotspot, maka satu kakak dia bisa login di tempat tetangganya tanpa ganggu akun yang lainnya. Jadi tetap supaya kebersamaannya, fokusnya ke kebersamaannya, bukan ke, ya kalau orang bilang secara bisnisnya layanan pelanggan, tapi karena ini bukan bisnis ya. Ya mari kita melayani kita bersama gitu. Karena tadi bilang kurang, Mas, ini tak bawain lagi, Mas. Wah, luar biasa. Terima kasih. Luar biasa. Hub light kan hobinya hub light, tak bawain hub light. Terima kasih buat Citra Web atas produk mikrotiknya. Ini kita bawain 10, Mas, tapi kalau tak kasih 10 langsung kan megangnya susah. Udah kamu bawaannya banyak tuh repot. Saya mewakili teman-teman di sini mengucapkan terima kasih ya atas ini bantuan dari Citra Web untuk pemenuhan alat-alat yang ada di sini yang masih kurang, sehingga dengan adanya ini kita bisa lebih lebih maju di sini, lebih berkembang lagi dalam mengelola jaringan. Nah, ini kita mungkin ada beberapa pertanyaan, Mas, dari audiens. Yang pertama, Mas, seperti biasa dan yang sudah kita duga, Mas. Template berarti. Enggak diatur ya ini beneran. Soal apa namanya? Kok menjual kembali? Kita tidak reselling loh. Nah, ini yang perlu mungkin teman-teman paham ya. Jadi karena Menkominfo pun sudah lihat langsung ke sini ya. Betul. Dari pihak Telkom juga ke sini. Nah ini mungkin yang juga sudah mengestoni. CEO Telkom juga ke sini juga. Jadi atas sepengetahuan Telkom juga, kemudian Pak Rudiantara pun udah lihat langsung dan nggak ada masalah ya. Satu, kami tidak menjadi vendor. Yang kedua, pengelolaan dilakukan oleh warga. Ya, jadi tidak terus di hire seorang teknisi atau tim teknisi khusus, tapi ya kalau ada apa-apa ya warga yang turun tangan, sampai sekelas ngerimping aja warga yang turun tangan. Dan Mas Wenan ngapain aja? Saya nyetani Mas Koko saya. Kalau dulu saya turun tangan awal-awal dalam kerangka untuk berbagi pengetahuan, tapi kalau sekarang ketika permasalahannya di tingkatan routing itu saya yang hands on, tetapi ketika permasalahannya fisik, saya cukup guidance. Jadi Mas Wenan di rumah, terus kita di sini mendampingi. Jadi karena ini kan topologinya sebenarnya warga juga sudah agak sedikit tahu untuk nanti kalau rusak di sini harus nilai di mana. Yang dulu aja tangkrimping buat motong bendera toh. Jadi kalau di sini itu kerja bakti ada 2, Pak. Kerja bakti bersih-bersih sama kerja bakti ngolor kabel. Itu yang beda di kampung sini. Jadi mungkin yang perlu kita garis bawahi bahwa tidak ada bayaran internet ya. Tidak ada. Nggak ada tagihan internet di sini dan ini dikelola bersama. Bahkan kalau ada yang curiga, jangan-jangan ngapusi. Mbok silahkan datang ke Kampung Cyber, kita bisa diskusi. Bahkan kalau saya lihat tadi saya jalan itu ada yang hotspot gratisannya juga ya. Ada akses untuk tamu. Untuk umum. Jadi karena kan memang kalau kita ke Taman Sari itu salah satu rute wajibnya memang melewati Kampung Cyber ya. Ya itu sudah takdirnya Kampung Cyber seperti itu ya. Tadi kita syuting pun berapa kali orang lewat ya. Betul. Dan mereka bisa memanfaatkan internet yang ada juga ya. Kalau dulu kan banyak bule kan, maksudnya bule kan biasanya yang memakai itu karena mereka nggak punya data di sini. Jadi yang memakai biasanya yang turis-turis bule itu yang sering memakai. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan lagi, Mas. Sistem ininya apakah jualan voucher hotspot atau gimana? Tidak ya. Tidak, kita tidak jualan voucher karena kita tidak bisnis. Nah, kalau kita
kenal produknya Telkom yang digunakan itu kan ada sesuatu yang sangat menakutkan yang namanya FUP itu. FUP. Nah, itu ngakalinnya gimana? Kita bersahabat dengan FUP. Wah, malah bersahabat ya. Iya. Oke. Jadi yang selalu kita kejar ya ini mungkin sekaligus kritik terbuka aja bahwa FUP itu terkadang tidak diinformasikan di awal. Thresholdnya berapa, lalu after FUP-nya speednya jadi berapa. Nah, ini yang waktu itu selalu kami kejar ke provider waktu itu. Jadi kami nanya FUP-nya di berapa, lalu setelah FUP kita jadi berapa speednya. Dan sekarang yang diimplementasi di Kampung Cyber, maksimal kita kan di 100 Mbps nih. Iya. Tetapi kita set untuk didistribusi di level warga, itu kita bagi dengan limitnya di FUP-nya, yaitu 20 Mbps. Iya, 20 Mbps kita fair share pada warga dengan metode HTB. Oke. Jadi mau awal bulan, mau akhir bulan tetap 20 Mbps. Iya, karena setelah beberapa tahun kita merasakan itu ternyata ada karakteristik seperti ini. Ketika kita loss, tidak kita kelola, maka penurunannya jadi kerasa banget. Jadi biasanya ketika waktu masih di loss atau masih konfigurasi saya yang salah waktu itu setiap tanggal 15 ke atas itu saya panen WA sama panen moto gitu. Jadi suka dipeliri sama ditakoni kok lemot kan gitu. Lalu kita coba beberapa formulasi terhadap pengelolaan bandwidth. Akhirnya ketemu satu formula yang sampai saat ini masih kami pakai. Itu dengan metode HTB yang max limit add. Nah, itu kita maksimum limitnya adalah di 10 untuk per akun. Kemudian limit add-nya kalau di tulisannya Pak Valen waktu itu kan jumlah user yang aktif pada saat itu. Karena jumlah user yang aktif saat itu adalah bervariasi dan agak kesulitan saya untuk membuat rata-ratanya. Saya pukul rata aja separuh nih. Oke. Jadi kalau max-nya 10, limit add-nya di 5. Okay. Tetapi waktu itu sempat kita coba kita bagi per subnetnya 22 kan. Oh iya. Sales 22 dibagi 1024 per slash 24 gitu ya. Enggak, 1024 jadi 1024 ya. Kan slash 22 kan. Jadi itu kecil banget. Ya memang jadi rapi semua, nggak ada yang over gitu. Tetapi ya ternyata itu tidak bermanfaat terlalu positif bagi warga. Akhirnya kita coba naikkan sehingga ketemu formulasi itu. Nah, pas pakai 850 ketemulah tantangannya. CPU load-nya cepat. Ya ketika ganti ini sudah agak udah ganteng ya. Ketika 850 dengan HTB sejumlah user tersebut, ketika pada saat hotspot login semua, CPU load minimal 70, maksimal bisa 99. Itu pakai 850 ya? Iya. Oke, kalau sekarang dengan 3011 ya? 17%. 17%. Jauh banget. Saya kalau malam juga tugasnya yang bersihin user. Saya ikut ronda. Oke, ronda. Jadi kalau malam lihat itu masih 17. Jadi ketika berganti alat ini lebih kerasa banget. Iya, kerasa banget, Pak. Okay. Jadi FUP-nya itu sekarang itu bisa tertata. Mungkin baru 600-700. Padahal biasanya tanggal segini itu udah hampir 2000. Iya. Biasanya. Kita bisa nata itu dan sampai akhir bulan itu nggak tembus FUP2. FUP2-nya. Kan untuk yang 100 Mbps ada 2 kali 2000. FUP1 tembus, FUP2-nya nggak tembus. Tapi dari FUP1 ke 2 kan nggak terasa karena memang di limit sebenarnya. sama kan. Dari awal sudah di limit sehingga ya itu tadi supaya tidak panen WA dan panen moto itu tadi. Oke, ada rahasia lain nggak Mas bagaimana ngelolanya? Ya yang penting keterlibatan warga. Oke. Itu rahasia terbesarnya Kampung Cyber yang kami buka dari awal adalah keterlibatan warga. Ayo bareng-bareng. Berarti ini kan di limit di 20 Mbps Mas ya? Iya. Totalnya ya? Iya. Nah, ini ada sekian banyak anak-anak, orang yang kerja di rumah, itu cukup nggak Mas? Saat ini kita live streaming dari Kampung Cyber menggunakan upload yang sama aturannya bisa kita lihat. Kalau kalau bisa 1080 dari kirimannya ya berarti bandwidthnya aman. Oke, ya memang ini harus diakui, kita pakai internetnya Kampung Cyber ya.
Dan ini udah tanggal belasan ya ini. Iya. Nah. Biasanya kalau sudah mendekati tanggal 20 gitu saya sama Mas Koko, Mas piro? Usage-nya itu udah Cek FUP. cek FUP. Jadi kalau yang di TikTok apa gitu cek, kalau saya sama Mas Koko FUP cek gitu. Oke, jadi memang kuncinya di bagaimana menyiasati FUP-nya ya. Iya. Di skala Iya. seperti ini. Jadi daripada kita loss di depan, kemudian ada bottleneck di belakang, mending sudah kita kelola di awal. Sehingga secara psikologis warga itu dari awal sudah merasakan Iya. yang flat. Oke. Rasanya sudah sama dulu gitu. Memang nggak usah cepet-cepet banget, Iya. tapi yang penting sampai akhir bulan aman gitu. Iya, ya. aman. Mm-mm. Tapi ini sih sudah cukup ya Mas. Iya, Makanya untuk betul. kebutuhan warga sebenarnya Buat Zoom Lagi- gitu cukup ya? cukup. Oke. Saya sering webinar, sering Zoom itu Iya. memadai. Dan juga ini yang penting LAN-nya tidak menghambat. Kan biasanya kalau kita salah setting bridge itu kan suka ada bridge Bottleneck loop. di Mm-mm. bridge ya. Iya kan ada suka, dan waktu itu kita sering nemui bridge loop ya. Jadi karena memang ada salah satu kondisi yang unik di wilayah sisi timur Kampung Cyber, di mana kalau ada petir itu tidak vertikal tapi horizontal. Oke. Itu makanya di wilayah sana yang sering sekali kita harus replace alat dan serkileran lagi. Oke. Salah satu pertanyaan yang masuk Mas. Kalau ini kan nyambung antar rumah dengan kabel koper ya, Iya. RJ45. Kalau pas hujan atau petir itu dimatiin nggak? Mas? Beberapa wilayah iya. Ini kan kita bagi menjadi 3 wilayah nih, barat, tengah, timur. Tengah timur. Ya. Yang timur biasanya iya, karena karakteristiknya itu tadi, petirnya horizontal. Karena di sana ada apa? Anten break-breakan tuh Mas. Iya, Nah, ada itu yang antena memancing, radio. ya, Iya. memancing ini petir. Jadi yang di sebelah timur itu kalau hujan agak deras terus banyak petir gitu matiin. Dan itu sudah melebihi konsensi. IoT. Karena tidak perlu disuruh sudah mati sendiri itu. Oke. Kalau IoT kan harus dikomen, entah Ah. itu voice comment atau apa. Kalau ini enggak, sudah tiba-tiba ada warga yang rumahnya kebetulan kenunutan alat. Alat itu untuk Itu dia ngomong, ini petirnya sudah kayak gini, mati ya. Udah, nggak usah perlu nunggu 5 menit, sudah off dulu. Dimatiin oleh warga sendiri. Iya. Terus begitu sudah petirnya sudah reda, hidup lagi. ya. Oke. Ya itu Mungkin kesadaran seperti itu sebenarnya. Iya, Mas, iya. Karena kan agak rawan memang, karena kan Iya. kita antar rumahnya pakai Pakai kabel. kabel. Koper, gitu iya. ya. Oke, mungkin ditunggu upgrade-nya jadi fiber mungkin, Mas. Sehingga petirnya nggak lewat. Iya. Bisa jadi. Semoga harga SFP-nya juga nggak tinggi-tinggi banget. Siap. Oke, kita lihat beberapa pertanyaan lagi, Mas. Ini banyak yang menarik nih. Ditarik kemana? Hah? Banyak yang menarik. Menarik, Mas. Nah, terus listriknya, Mas. Listriknya gimana? Karena kan ini banyak perangkat aktif yang kita pasang di jalan-jalan, di rumah-rumah. Nah, Itu Mas, keikhlasan warga yang menyumbangkan sekitar 6 watt sampai 10 watt listriknya. jadi nggak lebih dari 1 bolam ya. Iya. Jadi Kecil kalau banget. yang router di Cakruk memang Cakruk itu kan tanggungan kita bayar Iya. listriknya jadi nggak masalah. Dan Tapi terima kasih di Cakruk kita dapat subsidi untuk listriknya karena Cakruk sudah breaker sendiri, Iya. jadi listrik sendiri. Oke, Tidak dianggap gampang rumah. fasilitas umum mungkin ya? Iya. terus kalau yang di rumah-rumah warga memang itu apa namanya ikut di listrik di rumah yang ketempatan. Dan itu kita juga ada reward lah istilahnya. Jadi ketika pembayaran tiap bulan itu kita potong 5.000 untuk biaya listrik gitu. Oh, justru bukan bayar apa tagihan internet tapi malah dapat Reward, diskon ya. iuran RT ya? Diskon iuran. Itu jadi setiap yang ketempatan dapat diskon iuran seperti itu. Oke. Nah, ini kalau tadi kita sebut ada banyak kunjungan gitu Mas, ya. Iya. Banyak sekali karena ini salah satu ikon di Jogja, kampung apa kreatif dan juga teknologi. Teknologi. Nah, kita lihat video-video kunjungan yang pernah ada di Kampung Cyber. Iya. Ini siapa nih, Mas? Ini dari peneliti dari Cincinnati Oh, University Cincinnati. ya dari Amerika. Banyak peneliti sebenarnya yang datang ke sini. Yang dari- diteliti apa, Mas? Sebenarnya kehidupan masyarakat, Kehidupan masyarakat. yang apa ya, mengembangkan internet seperti ini di perkampungan seperti ini. Oke, Jadi bagaimana bisa memberdayakan bagaimana- masyarakat ya? betul, itu. Ini dari beberapa sekolah ini dari Kanada juga Jessica. tinggal di sini waktu Mm-mm. itu Mm-mm. meneliti keseharian masyarakat juga. Iya. Terus ya banyak mahasiswa dari dalam dan luar negeri yang datang.
Luar biasa. Ini. Jadi memang sudah banyak sekali penelitian juga di sini Iya, ya. penelitian banyak sekali. Kemudian kunjungan dari tamu-tamu asing juga. Tamu-tamu asing, tokoh-tokoh nasional, tokoh internasional itu ada yang datang ke sini. Sebenarnya ketika Mark datang itu banyak juga. Ini malah Mas Koko diundang ke India ini. Oh iya ini Oh, malah tentang jaringan kita yang internet. Kita mengajarkan hal apa yang ada di sini ke India karena ya. berbagi di network Di India community ternyata exchange, itu masih jauh dengan kita NCX. Mereka sebenarnya. tertarik untuk belajar ke kita malah. Masih jauh sekali. Oke, jadi kita tuh nggak perlu selalu menganggap bahwa Iya, negara betul. terbelakang ya. Betul, betul. Ternyata di India juga Penetrasi Lebih internet Indonesia itu lebih tinggi daripada Thailand kok. Oh iya. itu. Oke. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita ambil manfaatnya dari Betul. sini ya. Nah, ini tadi salah satu produk dari teman-teman Kampung Cyber, Mas Koko dan almarhum Mas Danto mengembangkan si Warga Patean, Sistem di mana itu informasi. aplikasi yang menggantikan fungsi tanda tangan RT dan RW. Kepengurusan menjadi QR code. surat-surat gitu. Jadi ngurus rekomendasi gitu tinggal ke kelurahan yang tadinya 2 hari kepotong jadi 2 jam. Oke. Penting. Sistem Informasi approval warga. berarti ya itu. Ya, approval system. Approval system dan sekarang diadopsi di JSS. JSS. Oke. Jogja Itu Smart Service. dikembangkan di sini, Pak. Iya, Yes. awalnya di sini. Awalnya di sini. Oke, luar Di biasa. Jadi memang banyak Kelurahan selain Patean. infrastrukturnya juga berkembang hal-hal positif lain Ya, dalam betul. hal teknologi ya. Betul. Oke, kemudian juga saya lihat banyak juga berita-berita yang membahas tentang kampung cyber, Mas ya. Di media, berbagai media kita lihat dan kita saksikan video yang menampilkan berita-berita yang pernah membahas kampung cyber. Iya. Ini dimulai di tahun 2010 ya. Istilahnya Oke. 2010 itu Mulai terkenal ya. baru konangan sama media. Jadi setelah itu terus jadi naik turun. Ketika Mark datang ke sini naik lagi dan itu naik terus. Oh, Nat Geo. Setelah itu Ya, ya. itu tadi juga salah satu foto ketika warga Kampung Cyber diajak oleh Pak Rudiantara ke Jakarta untuk silaturahmi ke Kemenkominfo dan juga ke Indosat waktu itu. Oh, Iya. oke. Ini beberapa menteri ya, Nah, Pak ini Sofyan. Pak- ini Warsalian. peresmiannya ya mungkin ya? Yang ini tadi. Dulu Pak JK juga ke sini Pak JK udah waktu kesini. wakil presiden. Ini yang terakhir Ini kemarin. dari kedutaan. Nah, ini terakhir Ini Raja Belanda. Alexander Willem, Raja Belanda. Raja Belanda. Wah, luar biasa, ini udah jadi jujukan kalau ada tamu negara datang ya. Wah, ini dari Deutsche Jerman, Welle. Jerman, Deutsche Welle. Deutsche Welle. Oke, Gitu. memang udah terkenal sekali nih kamu. Ini Pak RT sebelumnya ya, Pak? Ya, Pak Pak Heri Heri. waktu itu. Ini beberapa TV swasta kayaknya sudah semua yang sini. Oh, ini saya yang Iya, telat kan. loh. Tapi nggak apa-apa, ini kan kita update Iya. informasi. Ya. Harus Oke. terus-menerus rutin. Ya, harus ada. Betul. Ini. Oke, jadi memang bukan sekedar ada orang jualan internet, tapi memang Iya. masyarakat yang Iya. mengembangkan internet di sini ya. Betul. Iya. Sekalian kita mengedukasi juga masyarakat kan. Mengedukasi tentang internet, tentang pemakaian dan Jadi yang- mulai 2015 itu untuk beberapa tahun awal itu kita hampir tiap tahun bikin workshop ada internal. acara ya, ada. Workshopnya apa Mas yang diajarkan ke masyarakat, Mas? Dari mulai ngenalin topologi sampai troubleshooting dasar physically. Permasalahan fisik yang terjadi dalam jaringan. Oke. Jadi kayak misal bagaimana mendeteksi koneksi terputusnya dari alat yang mana. Padahal ini layer 2 loh, susah loh itu. Ya minimal kondisinya adalah ngeping IP IP-nya ya. Yang akses dilewati. point tetangganya. gitu. Tetangga nih. Jadi topologi itu IP-IP-nya warga tahu ya? Ya ada beberapa warga yang tahu. Oke, sehingga bisa mengatasi sendiri ya. Nah, Mm-mm. saya lihat tadi selain selain digunakan sebagai internet ada juga banyak CCTV ya di Iya, sini. Oh, ya. ada 16 IPTV ya. 16 IP cam. Oke, mungkin kita bisa lihat nih gambar-gambar IPTV yang juga terpasang di seluruh kampung Seluruh ini. kampung, ya. Mm-mm. Nah, ini Ya, ini alat-alat yang ini terpasang di rumah-rumah warga Iya, juga ya. sama, Tapi sama. melihat jalan ya kalau jalan ini. ya. Iya, Oke. fokusnya ke Bukan ke rumah masuk orang. bukan ke rumah orang. Iya, ke rumah. Ya kalau ada yang kesorot bonus sudah itu. Jadi di setiap AP itu pasti ada CCTV-nya karena CCTV-nya itu masuknya langsung ke access point ke RP 941-nya. Oke. Masuk. Nah, sekarang udah sedemikian luas, sedemikian banyak warga yang pakai, masih ingin dikembangkan nggak, Mas? Masih no? Atau planningnya gimana? Ada Masih. rasan-rasan pengen apa gitu? Bu, kalau berbicara kepinginan, Lanya pengen naik 1 gig dulu.
Oke, berarti butuh switch ya? Oke, tambahin lagi switchnya. Aduh. Wah, ini Nah, besar ini ya ini. Wah, switchnya. Terima kasih, lagi-lagi terima kasih buat CSS Citra Web. ya. Ini udah bisa naik 1 giga loh berarti. Naik 1 ini. giga. Oke. Berarti backbone-nya udah bisa ke 1 giga sekarang. Bisa. Oke. Oke, ini kita Kalau bisa- bawakan 4 buah switch yang lumayan gede Siap. sehingga bisa dimanfaatkan untuk mengupgrade backbone-nya ya. Yes. Oke. Jadi terima kasih untuk Citra Web dan produk Mikrotik. Nah, sama Mas, kita kesini tuh senang karena lihat wah banyak stiker kita di mana-mana. Oh iya. Stiker garansi Mas. Iya. Bener. Karena mau tidak mau mesti ada logonya itu. Iya. Oke. Kemudian harapannya ke depan gimana, Mas? Dari Mas Mas Iya, Koko? Kalau saya sih tetap ingin memperkaya konten di sini ya. Jadi Oke. tidak hanya perkara teknis, tetapi warga juga harus kita bangun kesadarannya supaya bisa menggunakan internet ini bisa lebih produktif lagi Iya. menggunakan internet supaya bisa memperbaiki perekonomian yang ada di sini. Jadi memang selain dimanfaatkan juga harus bermanfaat, Mas, ya? Betul, itu yang utama sebenarnya. Iya. Itu yang utama Dan supaya terutama ke ekonomi ya, karena Nah, ke bagaimanapun ekonomi. juga penting ya. betul. Iya. Seperti itu kalau harapan saya secara keseluruhan itu. Mungkin Mas Menan ada Kalau apa ya kepenginan teknis apa gitu? Teknisnya apa yang sebenarnya kalau secara teknis sudah ada di Mikrotik namanya fitur Kids Control. Kids control ya. Ini yang pengen banget saya memaksimalkan ini di Kampung Cyber, mengingat di sini juga banyak anak-anak. Hmm. Sehingga kita bisa ketika mereka tidak terbatas menggunakan gadget mereka kapanpun, kan agak susah nih orang tua untuk ngawasi. Ya. Nah, fitur Kids Control ini beberapa warga sudah kami jadikan kelinci percobaan dalam tanda kutip. Responnya bagus tapi. Responnya bagus. Ya paling tidak anaknya sudah bengok. Itu Pak, aku ora online ki piye, Pak? Patokannya Nah, itu ketika anaknya sudah bengok berarti sudah ada respon. Berarti itu. jalan ya? Jalan berarti kan Oke. gitu. Nah, dari situ bukan hal yang negatif, maksudnya ini berarti Ya memang tujuannya itu. dan itu juga kesempatan juga bagi orang tua untuk lebih dekat kepada anak, menjelaskan. Betul. Nak, jam segini ini bukan jamnya untuk game online, Oke. tapi jam belajar. Kalau pengen belajar ya silahkan belajarnya, kalau daring ya pinjem HP-nya bapak. Nanti belajar bareng bapak. Kalau punya Oke. ibu ya belajar bareng ibu, kan gitu. Jadi akunnya dibedakan antara anak sama orang tua gitu ya? Tidak, MAC address-nya. Sama ya? MAC Oh, MAC address-nya. address-nya. Heeh, karena kan anak biasanya ada beberapa yang sudah dipegangi sendiri kan sama orang tua. Nah, selain menggunakan, kalau pakai yang fitur aplikasi memang sudah ada, tetapi yang mau saya underline di sini sebenarnya fitur itu sudah ada di Mikrotik, Betul. namanya Kids Control. Jadi cukup ayo toh diinformasikan kepada Mas Koko selaku RT atau bisa WA di grupnya Kampung Cyber. Alatnya nanti kita lihat, MAC address-nya berapa, kita registeran. Iya. Nanti di situ bisa kita Jadi ada list MAC address anak-anak gitu ya? Yes. Oke. Itu yang sebenarnya saat ini Sedang mau dijalankan. mau coba kami kembangkan. Oke, baik. Luar biasa sekali, Mas. Kita terima kasih juga diterima dengan baik di sini dan kita bisa lancar streaming di sini. Ini live streaming ya, bukan rekaman. Jadi pertama kali kita live di luar kantor sebetulnya. Pertama kali. Wow. Pertama kali, dan satu topiknya menarik, kedua memang kita pengen dolan ke sini. Sakjane sekaligus mau ngetes ngene kita kuat ora ya. Sakjane warung itu loh Mas Koko. Asline itu. Kalian lihat FUP-nya udah habis belum? belum habis. Semenjak 2011 aman. Aman. Oke, terbukti aman. Terbukti aman, gambarnya nggak berbet kok. Oke, Aman. baik. Kita akan kembali ke studio dulu karena kita udah asik sekali berbincang-bincang di sini. Mungkin dari teman-teman studio ada yang ingin disampaikan, silakan. Oke, nah obrolan yang sangat menarik ya teman-teman di Kampung Cyber Yogyakarta. Nah jadi kalau misalnya teman-teman tiba-tiba tadi kepikiran, wah saya juga pengen nih ngembangin kampung saya, RT saya untuk bisa sama seperti di Kampung Cyber Yogyakarta. Kalau tadi katanya Mas Wenan dan Pak Koko ya, itu adalah salah satunya, wah ini kadang-kadang dari budgetnya juga terbatas. Nah jangan khawatir,
Kalau misalnya kita pakai mikrotik, banyak tipe-tipe mikrotik yang bisa kita gunakan. Dan kalau teman-teman nanti coba buka di citraweb.com, itu juga akan ada banyak promo ya. Ada promo mingguan, kemudian kita juga masih ada promo-promo yang free ongkir ya untuk seluruh Pulau Jawa. Jadi untuk pembelian mikrotik nanti silahkan teman-teman langsung kunjungi www.citraweb.com. Kalau misalnya masih kurang, teman-teman bisa juga cari official shopnya Citraweb di marketplace dari kesayangan teman-teman semua. Nah, ada Tokopedia, ada Shopee, ada Blibli ya, nanti bisa dilihat di situ ya teman-teman kalau misalnya punya voucher-voucher potongan atau mungkin diskon. Nah, hari ini cukup menarik perbincangan kita langsung dari Kampung Cyber di Yogyakarta. Kalau teman-teman mau main ke sana juga bisa langsung ya. Saya Yoga dari Studio Citraweb. Terima kasih sebesar-besarnya karena teman-teman udah nonton sampai selesai live hari ini. Teman-teman tim Citraweb yang di Kampung Cyber, coba saya pengen ngobrol dulu deh sama teman-teman yang di Kampung Cyber. Wih. Halo ya Pak Valen, Mas Koko dan juga Mas Wenan. Terima kasih atas waktunya. Luar biasa. Satu mentor saya, yang satu sing tanda tangan sertifikat, iki repot iki. Iki repot iki. Isen aku nek iki. Ketemu lagi ya. Iya. Oke, terima kasih teman-teman netizen yang budiman udah nonton live kali ini. Saya Yoga dari Studio Citraweb. Salam pokoknya routing the world ya. Teman-teman dari Citraweb yang ada di Kampung Cyber juga mengucapkan routing the world, pokoknya sampai ketemu lagi di live kami selanjutnya. Ya, terima kasih teman-teman yang di Kampung Cyber. Ya, semuanya. Yuk, terima kasih.